Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah persaudipan, pertanyaan, pertongguan, ataupun kebaktian rumah tangga, di mana nats firman Tuhan kali ini diambil dari Hosea 5 ayat 15 sampai 6 ayat 6. Dan nats ini menjadi epistel di minggu pertama setelah Trinitatis tanggal 11 Juni 2023 dengan tema diselamatkan karena iman. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, suatu ketika seorang anak tertangkap basah sedang mencuri uang dari dompet ibunya. Atas peristiwa itu, si anak disuruh mengembalikan uang itu ke tempat semula, dan kemudian ayahnya menasehatinya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Singkat cerita, besoknya dia mencuri uang lagi, tetapi bukan uang ibunya yang dicuri, namun uang ayahnya dari dompetnya. Kemudian peristiwa itu dilihat oleh ibunya. Lalu kemudian ayahnya memanggil anaknya karena ada laporan dari ibunya. Nak, kamu mencuri uang lagi ya? Tidak pak, saya tidak mencuri uang ibu lagi, jawab anaknya. Iya benar, kau memang tidak mencuri uang ibumu lagi, tapi kamu mencuri uang bapak dari dompet yang ada di atas lemari, iya kan? Si anak kemudian terdiam karena perbuatannya ketahuan. Kemudian ayahnya lanjut berkata, "Nak, kemarin kamu bilang kamu tidak mengulanginya lagi. Kamu bilang, saya tobat pak. Nyatanya kamu masih mencuri. Kamu ternyata berpura-pura kepada bapak bahwa kamu menyesali perbuatanmu. Besok kalau kamu mencuri lagi, aku tidak peduli lagi kepadamu, dan aku akan melaporkan kamu kepada polisi dan membiarkan kamu di penjara," kata ayahnya. "Iya pak, ampun, aku tidak mencuri uang ayah dan ibu lagi. Aku sungguh bertobat pak, ampun pak," kata si anak sambil menangis. Kemudian beberapa hari kemudian, si anak tetap mencuri dan perbuatannya itu ketahuan. Ia memang tidak mencuri uang ayah dan ibunya, tetapi dia mencuri uang tetangganya. Atas peristiwa itu ayahnya benar-benar jengkel dan ingin sekali memberikan hukuman kepada anaknya agar jerah. Ayahnya benar-benar membawa polisi dan menyuruhnya membawa anaknya ke kantor polisi untuk diberikan pelajaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, anak dalam ilustrasi ini menggambarkan kita sebagai manusia, sedangkan si ayah dalam ilustrasi ini menggambarkan Allah Bapa. Memang seringkali kita seperti anak di atas yang membuat Allah jengkel terhadap apa yang kita lakukan, karena seringkali kita berpura-pura bertobat terhadap Allah. Kita ingatlah bahwa konsekuensi dari kepura-puraan
atau ketidaksungguhan dalam pertobatan, serta ibadah yang hanya sebatas formalitas, akan mendatangkan hukuman dan membuat Allah tarik diri dari kehidupan kita, seperti yang dapat kita lihat dalam nats firman kali ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam nats khotbah ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kekecewaannya terhadap umatnya Israel yang menyembah berhala. Sehingga Tuhan mengatakan, "Aku akan pulang ke tempatku sampai mereka mengaku salah dan mencari wajahku. Dalam kesesakan mereka merindukan aku." Seperti yang kita lihat dalam pasal 5 ayat 15. Ayat ini berbicara tentang Tuhan meninggalkan umatnya yang memberontak serta menderita karena dosa-dosa mereka. Apabila dalam kesesakannya mereka mencari Allah, Ia akan bersedia datang menolong mereka. Allah di sini digambarkan sebagai ayah yang sudah begitu jengkel dengan anaknya yang tidak mendengar nasihat dan didikannya, sehingga sang ayah ini seolah-olah membiarkan apa yang mau dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian di pasal 6 ayat 1-3, Israel yang tertindas telah mengetahui pelajaran-pelajaran pahit akibat tidak patuh pada Allah. Israel saling membesarkan hati dengan berkata-kata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan." Kata-kata itu menyiratkan pengakuan karena Israel telah meninggalkan Tuhan untuk melakukan praktik-praktik berhala. Allah yang telah menerkam mereka dalam penghukuman dapat diharapkan untuk menyembuhkan mereka dalam belas kasihan. Mereka seakan sadar luka-luka mereka tidak dapat disembuhkan oleh Asyur, seperti yang bisa kita lihat dalam pasal 5 ayat 13. Atas kesadaran ini mereka berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan." Perkataan ini merupakan lanjutan pemikiran dari ayat 1, di mana orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan dari kemurtatan mereka akan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Atas sikap ini mereka berharap akan mengalami kehadiran dan kuasa Allah. Allah pasti muncul, menjawab atas kebutuhan-kebutuhan umatnya, seperti fajar, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Namun pada ayat 4 dijelaskan bahwa Allah melihat perbuatan mereka, iman mereka, cinta kasih mereka yang dangkal. Allah berkata, "Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar." Saudara-saudara terkasih, seakan-akan tidak kapok, orang Israel malah berniat untuk memanipulasi pertobatan, seolah-olah Allah tidak tahu apa isi hati mereka. Mereka tahu bahwa Allah yang menghukum akan memulihkan dan memberi kehidupan kembali jika mereka mencarinya. Mereka yakin bahwa Allah akan datang kembali seperti terang fajar dan seperti hujan di akhir musim yang kering. Sayangnya Allah tidak berkenan atas tindakan Israel itu. Inilah masalahnya bagi Israel, yaitu mereka mengira ritual ibadah akan menyelamatkan mereka, padahal Allah mempermasalahkan kasih setia mereka, seperti yang dikatakan dalam ayat 6. "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Hal ini menunjukkan ada masalah dari ibadah yang dilakukan orang Israel, yaitu kepura-puraan, ketidaksungguhan mengangkat iman kepada Allah. Bagi Allah, kesetiaan dan komitmen dalam iman lebih utama daripada ritual ibadah. Tanpa keduanya, ibadah menjadi percuma. Ritual ibadah tidak mengubah apapun. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengalami pertobatan sejati. Pertobatan adalah respon yang benar atas pengenalan yang benar akan Allah. Semakin dalam pengenalan kita akan Allah, semakin dalam pula pertobatan kita dan iman kita semakin teguh kepada Allah melalui Yesus Kristus. Bagaimana dengan iman kita saat ini, saudara? Adakah iman kita sekarang sama dengan iman Israel yang disorot oleh Nabi Hosea lewat praktek-praktek ibadah mereka? Kita lihat bahwa ketika mereka tidak serius beriman kepada Allah, tidak sungguh-sungguh bertobat, Allah mengetahui hati mereka yang membuat tak sudi menyelamatkan mereka. Bahkan Allah tarik diri dari hadapan mereka. Dari sini jelas iman yang tidak serius, pertobatan yang tidak sungguh-sungguh tidak akan merubah apapun, tetapi iman yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan. Seperti kisah seorang gadis yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dalam Matius 9 ayat 20-22. Dia sembuh dari penyakitnya, padahal dia hanya menjamah jubah Yesus. Kok bisa?
Kok bisa dia sembuh hanya dengan menjamah jubah Yesus? Karena dia sungguh-sungguh mengimani kuasa Yesus. Maka saudara-saudara, sungguh-sungguhlah beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh akan memancarkan perbuatan yang baik, yang penuh kasih, dan bukan pura-pura. Hal itu dapat terlihat dari bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah sejati bukan hanya ibadah dalam bentuk ritus, tetapi ibadah yang meliputi seluruh aspek hidup sehari-hari. Percuma kita melaksanakan peribadatan secara kusuk, namun dalam kehidupan sehari-hari justru dipenuhi praktek moral yang bobrok. Artinya saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, pancarkanlah sifat-sifat Allah dari segala aspek kehidupan kita dengan nyata. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sebab kesungguhan iman akan merubah banyak hal dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kuatkan kami untuk selalu melakukan firman-Mu, dan ampuni kami akan kesalahan dosa kami supaya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur berdoa kepada Bapa. Amin.